Dulu bahkan para dalal yang ada di pasar Tarim, maklar, penjual yang ada di pasar Tarim, mereka itu yatakallamun bi'ibarah minhaj. Mereka berbicara, ya, obrolan mereka satu sama lain mengupas kalimat-kalimat yang ada di dalam Minhajut Talibin, karangannya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Begitu omongannya mereka begitu. Sugul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya muslimin bagaikan musallanya orang yang sholat. Al-Imam Junaid itu kalau dia buka toko di pasarnya, waktu dia buka toko ditutup dulu tokonya dengan tirai, dia gelar sejadahnya, dia sholat nggak banyak, cuma 300 rakaat. Udah gitu baru dia jual barang-barang yang mau dia jual. Ini orang yang kayak begini, belum dia dagang, belum ada barang yang laku, udah dapat untung besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah kita sekarang waktu duha hatta 2 rakaat salat duha, witir walaupun hanya 3 rakaat kita witir. Sampai-sampai dulu tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan ke pasar begitu, mengecek keadaan di sana, zikir, ya, baca tuh ada zikir namanya zikir pasar, ada doa pasar. Yang baca tuh doa dihapuskan 1.000.000 kesalahan, ditulis 1.000.000 hasanat, diangkat 1.000.000 derajat. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa ini dulu waktu kita belajar di Tarim, itu setiap kita lewat di pasar selalu kedengeran suara doa ini di pasar. Masya Allah. Nah kita pengen nih suara kayak begini berkumandang di mallnya kita, di pasarnya kita, biar ada hal-hal yang semacam ini. Kita ingin majelis hidup. Di mana majelis itu hidup? Bukan cuma di masjid. Pengen di masjid-masjid, di rumah-rumah juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istrinya Nabi, wadhkurna ma yutla alaikunna fi buyutikunna minal min ayatillahi wal hikmah. Bacakan, ingat, sebutkan apa yang dibacakan kepada kalian wahai para istrinya Nabi dari ayat-ayatnya Allah dan hikmah, dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikaji, disampaikan. Begitu juga di pasar-pasar, begitu juga di toko-toko, dimanapun. Yantafi' buh jami'an nas ghaim wa jalis. Terus Habib Ali bilang ngeluh tentang keadaan zamannya. Benernya sih yang mengecewakan, yang suram, yang nyebelin bukan zamannya dia. Dia bilang mahilati inni aral waqt habis. Bahasa Arabnya begitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya begitu juga, ngeluh. Tahu kan orang kalau aduh sakit. Sakitnya tuh di mana? Di hati. Habib Ali itu sakitnya di hati. Kenapa? Ngelihat zaman suram, zaman cemberut, zaman merengut, zaman monyong bahasanya kita. Kelam zaman. Kenapa? Sebab pikiran orang zaman sekarang bukan lagi mikirin Al-Quran, bukan lagi mikirin zikir. Dulu sebagian orang tuh, mereka di jalanan tuh, orang yang ada di jalanan yang mereka pikirkan tadabbur ayat-ayatnya Allah. Hatta sebagian salihin jalan di jalanan kota Tarim, begitu lewat di depan Zambal, kuburan para wali-wali, pas dia lagi merenung firman Allah Ta'ala, faminhum syagiyyun wa sa'id. Terus dia ulang-ulang, minhum syagiyyun wa sa'id. Itu kelak tuh di hari kiamat, ketika hari kiamat datang, di antara manusia ada yang beruntung, ada yang sial. Ada yang beruntung, ada yang sial. Diulang-ulang tuh ayat. Ngelewatin kuburan aulia sambil dia ngulang-ulang nih ayat, pikirannya di situ fokus, lupa sama sekeliling. Tahu-tahu dia dengar suara, cuma nggak ada orangnya. Itu suara bersumber dari kuburan. Itu suara bilang kepada dia, ya hadza ubur ma minna syagi. Wahai hadza, kamu baca tuh ayat, cepetan majuin, baca ayat selanjutnya. Ngapain diulang-ulang? Di sini nggak ada orang sial yang dikubur, sini semuanya orang yang beruntung. Kulluhum su'ada. Semuanya orang-orang yang beruntung. Ada biladul awliya ussalihin. Yang terlintas di benak orang-orang yang ada di jalanan, yang ada di majelis, yang ada di masjid, yang ada di pasar, semuanya yang terlintas di benak mereka adalah tentang akhirat.
Sampai dulu kita dinasihatin oleh guru-guru kita. Dan juga mereka menceritakan bagaimana seorang guru memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ketika ngelihat muridnya di di majelis, tapi otaknya nggak ada di majelis. Ada gak yang begitu? Ada yang otaknya sibuk sama handphone, begitu. Ada orang kalau hadir majelis, bukan yang ini, kalau ini sih beneran nih, begitu. Biar kata megang handphone fokus, insya Allah. Ada orang datang majelis khusus pengen selfie, begitu. Datang majelis biar punya bahan buat update status, begitu. Di majelis, begitu. Khusus buat begitu doang. Masya Allah. Terus kenapa sial gitu? Enggak, insya Allah beruntung juga, insya Allah. Alhamdulillah. Begitu. Mereka nasihatin kepada orang-orang yang hadir di majelis, dia bilang, wahai muridku, ya waladi, la an yakun qalbak fil masjid wa jasadak fis suq khair min an yakun jasadak fil masjid wa qalbak fis suq. Itu masih lebih mendingan badanmu ada di pasar, hatimu ada di masjid, ada di majelis. Ini masih lebih mendingan daripada badan di majelis, hatinya ada di pasar. Ya, ini yang kayak begini, 1 ngabisin tempat, 2 ngabisin kebuli, 3 ngabisin aqua, begitu. Air mineral, nggak boleh iklan di sini, begitu. Masya Allah. Wah, 4 ngabisin tempat parkir, begitu. Terus kadang nih orang-orang kayak begini, nah belum lagi nih lain gara-gara dia handphone hilang, sendal hilang, waliyadzubillah min dzalik. Ala kulli hal, dan yang terbaik ketika jasad kita dan hati kita ada di dalam majelis. Begitu, jasad di majelis, hati di majelis. Kalau emang kagak juga, hati di majelis, badan, walaupun badan di pasar, hati di majelis. Jangan udah badan di majelis, hati di pasar. Omongan-omongan pasar dibawa ke majelis. Ucapan-ucapan pasar. Ini sih omongan-omongan anak pasar, bukan omongan ustadz, bukan omongan orang masjid, bukan omongan orang majelis. Iya, begitu. Al-Habib Ali bilang, saya ngelihat nih zaman saya, waktu saya suram banget. Kenapa orang sekarang cuma fokus sama fisik, merasa cukup badan saya udah ada di majelis. Walaupun majelis tidak berhasil mewarnai kehidupan dia. Begitu. Hadir majelis tetap putus silaturahmi. Ngaji Ramadan, ikut takbiran paling nyaring suaranya kalau takbiran. Begitu. Paling keras, kalau solawatan paling nyaring, begitu. Tapi sama ibu bapaknya durhaka, begitu. Tapi omongannya kotor, tapi hatinya penuh kedengkian, penuh kebencian, tapi kurang ajar. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo, hendaknya nih kita jangan cuma fokus kepada kostum, jangan cuma fokus kepada atribut. Wagat makhwafuh, lakin Rabbul Arbab Haris, ini waktu yang mencekam. Apa waktu yang mencekam? Waktu yang mencekam, menakutkan ketika rahat afkar ahlu kullaha fil malabis. Orang-orang zaman sekarang cuma fokus sama atribut, sama kostum, sama yang zahir aja. Yang batin dia lupakan. Begitu. Dikiranya agama cuma sekedar atribut aja. Ingat gak? Nabi Muhammad dakwah berapa lama dakwah? 23 tahun. Berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi ngalamin punya masjid sendiri baru di Madinah, cuma sebentaran. Yang 13 tahun gak punya masjid, begitu. 13 tahun sholatnya di mana? Di Masjidil Haram, di rumahnya, di Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram saat itu bagaimana? Dikelilingin 360 berhala. Begitu, dikelilingin 360 berhala. Terus Nabi di situ. Salat di situ, iya. Sujud di situ, iya. Sujud di situ. Diganggu, diteror. Lagi sujud ditaruh kotoran. Jeroan habis nyembelih onta tuh jeroannya, kotorannya ditaruh di kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus udah gitu bagaimana? Nggak beranjak dari sujudnya. Besoknya datang lagi, sholat lagi. Coba kita kalau masuk satu masjid,
dicemberutin dikit, dipelengosin dikit, bilang amit-amit, seumur hidup gua nggak injek lagi nih masjid. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap datang lagi, diganggu lagi, sabar lagi. Wah kata beliau 13 tahun nggak punya atribut. Begitu. Beliau baru punya masjid begitu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu pun juga masih diganggu orang, diteror, diperangin. Begitu. Beragam gangguan dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang beliau terlebih dahulu siapkan adalah membangun jiwa, membangun akhlak, membangun mental, membangun pola pikir, membangun keilmuan, membangun adab, membina jiwa manusia. Begitu. Kemudian baru fisik yang lain terbina. Kenapa? Sebab itu ntar ngikut kepada apa yang udah disiapkan. Begitu nyampe ke Madinah, musliminnya udah siap, orangnya udah siap, khalas, ayo masjid. Terus masjidnya Rasul bagaimana? Ya begitu, tiang apa namanya, dari pohon korma. Begitu, atapnya dari pelepah daun korma. Begitu, karpetnya Masya Allah dari tanah. Itu dia tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi asal tahu aja, 24 jam nggak kekurangan orang yang ngaji, nggak kekurangan orang yang zikir, nggak kekurangan orang yang sholat jamaah, nggak kekurangan orang yang datang dari mana-mana untuk mengkaji ilmunya Rasulullah, dengerin bacaan Qurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, kayak begitu yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma atribut, bukan cuma kostum, akan tetapi jiwa yang dibangun, yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah kata. Terus juga katanya Habib Ali, ini yang saya lihat nih waktu muram orang cuma mikirin cuma yang zahir aja, yang batin dilupakan. Mereka melupakan akhlak, dayya'u sirat arbabis sifatin nafais. Mereka ninggalin perangai dan akhlak manusia-manusia yang luhur dan mulia. Kita belajar kitabnya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, Nasaih Diniyah, tiap malam Jumat di sini. Ayo akhlaknya dikaji, diikutin. Imam Al-Haddad bilang, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa arju anni qad amiltu biha. Enggak ada satu sunnah pun dari sunnahnya Rasulullah melainkan sudah saya lakukan, sudah saya amalkan. Itu yang dilaksanakan oleh beliau. Begitu juga para ulama, kita mengkaji kalamnya Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, ikutin beliau. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu sampai akhir hayatnya enggak ninggalin salat jamaah sampai akhir hayatnya radhiyallahu anhu ardah. Hum bahjatul alam wa unsul majalis. Mereka ini nih para kaum yang memiliki perangai yang luhur, yang mana mereka ini adalah hiasan kemuliaan, keagungan begitu di muka bumi ini, dan membawa ketentraman di majelis-majelis. Saya ingat ya 21 tahun yang lalu kita pulang dari Hadramaut itu sekitar tahun 98 bersama Habib Umar, ada Habib Ali Al-Jufri. Terus di situ tuh di majelis masih kelihatan orang tua yang dulu-dulu. Di situ kita lihat ada Habib Ali Jufri bilang, tuh kemana kita majelis selalu ada Ammak Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Ali Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Begitu. Terus tuh lagi ada siapa namanya Ammak Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Ada lagi Habib Abdullah Syami, ada fulan. Tuh Habib Ali nyolek saya, tuh lihat. Lihat pamanmu, gurumu Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Attas wa Ammak Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Mereka di majelis diem, enggak ngapa-ngapain, baca aja belum tentu baca. Belum tentu, apalagi ceramah. Tapi keberadaan mereka di majelis, Masya Allah, itu menjadi unsul majalis. Majelis itu jadi damai, atmosfernya berbeda dengan kehadiran mereka. Begitu. Dengan kehadiran mereka tuh lahum minat taqwa ajallu zinah. Inda ligahum tanzilus sakinah wa tahsulul jam'iyatul mubinah tujdabul albabu bin
fi'ali halu dzawid da'wa lahum tufarik binuri furganin yarahu dhaig la birtifa'il jah wal khawarig wala bihusnil wa'zi wal agwali fa innahum kullu munibin khashi' kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nasu bil asabi' wa huwa minas sirril masun khali. Itu mereka itu adalah orang yang macam begitu, Masya Allah. Nah kita pengen majelis-majelis kita makmur dengan orang-orang yang semacam begini. Itu yang kita inginkan. Nggak penting di majelis kita, wah majelis ente presiden nggak datang, terus nggak apa-apa. Menteri nggak jadi datang, nggak apa-apa. Begitu. Gubernur kagak datang, ya akhir cakep. Nggak ada pejabat yang datang, nggak apa-apa. Nggak ada orang kaya yang datang, nggak apa-apa. Yang penting ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kalau udah Nabi datang, aulia wassalihin datang. Masya Allah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Mau dia nggak datang fulan, nggak datang fulan, nggak datang, kagak penting. Yang penting ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kita pengen nih majelis-majelis, Nabi tuh sudi hadir di situ. Bukan Nabi, wah nggak sudi hadir di majelis yang kayak begitu. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri la yura fi majlisihi aghnia. Di majelis beliau nggak kelihatan hartawan orang kaya, nggak ada di majelisnya beliau. Maksudnya nggak ada, bukan nggak ada, cuma kagak kelihatan, nggak hadir. Duduk aja kayak orang, mau ada pejabat, mau ada siapa, hadir kayak biasa aja. Kamal muslimin, kayak orang Islam lainnya. Yang mau hadir ahlan wa sahlan, silahkan. Begitu di majelisnya beliau. Wala tuzkar fi majlisihi dunia. Di majelisnya Hasan Al-Basri nggak ada sebutan tentang dunia. Begitu. Ente mau di majelis itu orang kagak tahu harga naik, harga turun. Sampai siapa yang jadi dia kagak tahu. Masya Allah. Allah mati'ana bil Habib Masyhur bin Hafidh. Ada guru kita Al Habib Masyhur bin Hafidh. Dulu tuh di Darul Mustafa datang tamu. Tahu tamunya siapa? Presiden Yaman. Presiden Yaman datang. Ente apal gak nama presiden? Apal, yang sekarang apal, yang kemarin apal, yang dulu-dulu apal, begitu kita apal nama. Oh ini di Yaman. Presiden di Yaman kan udah puluhan tahun dia mulu, udah dia juga. Alhasil datang ke Darul Mustafa, ya disambut. Siapa aja namanya datang, wajib kita hormatin. Wajib kita hormatin. Gak bisa kita pilih-pilih. Hatta Yahud datang kepada Nabi Muhammad, diusir sama Nabi Muhammad. Begitu, lu najis, minggir lu dari, kagak pernah. Begitu. Ini dakwahnya Nabi, ngajak siapapun. Siapa aja mau datang, ayo ahlan wa sahlan. Begitu, kita bukan ngusir orang, apalagi orang mau hidayat, orang mau benar, siapa aja datang, ahlan wa sahlan. Kita bukan tukang ngusir orang. Kita takut kalau kita ngusir orang, nganggap lu nggak pantas di majelis. Akhirnya kita besok hari kiamat, Allah bilang lu nggak pantas di surganya gue. Na'udzubillah min dzalik. Kita bukan tukang ngusir orang. Begitu, siapa kita berani menghakimi orang lain. Alhasil datang presiden begitu hadir di situ. Habib Masyhur ngasih sambutan, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita ini presiden kita. Terus bawa namanya tebolak-balik. Sampai bingung. Salah dikoreksi, salah juga. Nanya, Ismak Min, nama ente siapa? Dia nggak tahu nama presiden siapa. Tapi ente boleh tanya, begitu. Boleh tanya kepada Habib Masyhur tentang masalah fikih ini, khilafnya ada berapa, dia sebutin satu persatu. Dia hafal sirahnya. Tahu gak manaqib Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim yang dibaca di Cidodol tuh? Waktu Habib Masyhur datang ke sini, dulu nggak ada pembacaan manaqib. Waktu Habib Masyhur datang, dia yang tulis manaqib dari hafalannya sendiri. Dia tulis itu manaqib, ayo 2-3 lembar yang sampai sekarang dibaca. Nah itu dia manaqib yang beliau tulis. Jangan heran abahnya beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh datang ke India, ke Pakistan, ikut dakwah di sana keliling, disambut oleh para ulama. Itu ulama datang kepada beliau minta tulisan buku karangan beliau, Hagil Faraid, Takmilah Zubdatul Hadis, dalam Fiqhul Mawaris. Minta tulisan itu. Bilang saya nggak punya, begitu, saya nggak bawa. Ini karangannya antum, iya tapi jangan takut, saya hafal. Pegang pulpen, ayo tulis sekarang. Dia bacakan semuanya dari hafalannya tuh tulisannya, Masya Allah. Cuma urusan duniawi dia kagak hafal.
Hah? Siapa fulan, kagak apa. Begitu, dia kagak ngerti begituan. Wah, kata Al-Habib Zain bin Sumaid, Masya Allah. Ya, mungkin telepon rumahnya sendiri dia nggak hafal. Begitu. Tapi kalau ente mau ditanya tentang khilaf antara Ibn Hajar, Romli, Rafi'i, Nawawi dalam satu permasalahan, wah dibawain nama dia. Masya Allah, sebuku juga luar biasa. Para ulama-ulama kita dulu kayak begitu. Nggak disebut wala kenal, wala mau tahu tentang urusan duniawi. Apa dia orang nggak peduli? Apa dia orang nggak peduli? Lah, bukan nggak peduli. Sebab berpalingnya mereka dari urusan duniawi adalah penyebab urusan dunia bumi menjadi aman, damai dengan berkat sikap mereka ini. Ada orang membangun dunia dengan sholat, dengan ibadat, dengan taqwa, dengan istiqamah, dengan i'rad 'anid dunia, berpaling dari dunia. Mereka ini adalah orang yang paling berpengaruh di dalam membawa perbaikan duniawi. Begitu. Itu salah satu ibadat amalan yang paling ampuh di dalam memperbaiki duniawi. Khalas, tutup mata, tutup buku dari perkara duniawi. Wah, nggak peduli sama dunia. Taib, ente nonton berita 24 jam, ente pantengin tuh berita, apa yang udah lu buat dunia? Yang ada ente masih jadi tukang gosip, tukang ghibah, tukang namimah, tukang caci maki, tukang suudzon, tukang curiga sini situ. Waliyadzubillah. Apa yang ente buat untuk dunia ini? Tapi agwam yang kita lihat, yang kita kenal, begitu rahmat Allah menjadi langgeng berkat mereka. Wa rahmatullahi bihim tadumu. Itu rahmat Allah menjadi langgeng dengan berkat mereka. Laulahumu bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khathiyati bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya yusdi kulla khairin wa ni'mati. Berkat mereka Allah tolak bala, Allah Ta'ala tolak bencana. Nah lu tolak angin aja gak mempan. Begitu. Gak mempan. Ini mereka gunung kagak jadi gempa. Masya Allah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dia bukan orang yang tiap hari ngecek Facebook, bukan orang yang tiap hari cari tahu berita di sini di situ, update status, nggak tahu. Sekali terjadi gempa di Madinah, ditepok pakai rotannya tuh Madinah, begitu dai alam adil, diem, emang gua nggak adil, langsung diem tuh bumi, begitu. Ente nepok nyamuk aja kagak mempan, begitu. Wah ini bumi ditepok kagak jadi gempa. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah kita pengen nih orang-orang kayak begini yang hatinya cemerlang, ya Allah biar panjang umur yang kayak begitu, ya, yang kayak begitu biar makin banyak. Ya, ini dengan keberadaan mereka tuh majelis menjadi indah, menjadi nikmat. Ya Allah, enak dilihatnya, mata kita juga segar ngelihatnya. Alhamdulillah, ya. Nggak ngelihat yang monyong-monyong, begitu nggak dengar yang bikin mules, begitu. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala jaga kita. InsyaAllah Allah Ta'ala makmurkan majelis-majelis kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para ulama kita yang ada di Tarim, insyaallah Allah Ta'ala berikan mereka kesehatan, afiat, panjang umur, ya. Dan Allah Ta'ala makmurkan insyaallah jami' majalis dzikir, hilaqul hilm, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala makmurkan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.